semua, selamat datang lagi di podcast Suara Konstitusi. Kali ini kita akan ngobrolin nih tema penting yang sedang lagi rame-rame dibahas, yaitu perubahan iklim dan hak konstitusional, tanggung jawab negara dalam menjamin lingkungan yang sehat. Bersama gua Robi selaku host di sini, dan ada juga beberapa teman gua yang bakal jadi narasumber. Langsung aja kita panggil Rizky Fernanda dan Jauhar Ali. Tangan dulu dong, tangan dulu dong. Halo, Apa kabar? Sehat. Boleh langsung diperkenalkan dirinya, nama lengkap, dan di sini mau bahas perihal apa? Ya, saya di sini sebagai narasumber. Ya, perkenalkan nama saya Jauhar Ali Feratade. Saya di sini sebagai narasumber untuk masalah lingkungan ini. Ya, dan perkenalkan nama saya juga Rizky Fernanda. Saya sebagai narasumber yang diundang oleh Robiul Majid untuk membahas permasalahan lingkungan ini. Oke, jadi kan sekarang lagi ada nih kasus-kasus lingkungan yang emang benar-benar lagi hype banget nih ya, yaitu soal Raja Ampat. Gimana sih pandangan kalian nih sebagai mahasiswa Fakultas Hukum melihat Raja Ampat sendiri yang tiba-tiba langsung dijadiin pertambangan, terus banyak juga lingkungan-lingkungan di Indonesia itu yang jadiin pertambangan tapi nggak berdampak buat masyarakat sekitarnya. Gimana sih kalau menurut pandangan kalian sendiri? Ya, kalau menurut saya sendiri itu cukup merugikan untuk masyarakat ya. Habis itu kan Raja Ampat juga termasuk sebagai salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal lah. Iya. Dan juga itu menurut saya merugikan karena untuk keindahannya juga hancur kan gitu. Iya, karena dampaknya juga tidak ada apa-apa gitu buat karena kan masyarakat. banyak wisatawan juga yang kesana ya, Iya. naikin tarif wisata juga kan di Raja Ampat. Itu juga. Kalau menurut Rizky Fernanda sendiri gimana? Kalau menurut saya ya secara nggak langsung dengan adanya tambang tersebut telah merenggut dan mengambil tempat tinggal dari satwa-satwa yang ada di situ, di Raja Ampat situ, dan pasti bakal maraknya cekcok dari masyarakat. Karena Raja Ampat ini ya menurut saya sebagai salah satu surganya dunia sih. Iya. Karena banyak juga turis yang datang ke situ hanya untuk bisa datang dan Melihat Berfoto-foto, keindahan. berkreasi ya kan. Iya. Tapi sekarang malah dirusak ya Iya. sama pemerintah. Terus nih kita ngomongin Raja Ampat lagi kali ya, karena kan lagi topik yang seru nih ya. Ya. Tapi kalau gue lihat-lihat nih sekarang karena ada salah satu orang yang masuk ke gedung itu terus dia teriak Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong, Papua bukan tanah kosong ya kan. Terus tiba-tiba kita lihat di internet Raja Ampat udah kayak gitu tuh, udah jadi lahan buat pertambangan. Menurut kalian itu pemerintah itu udah punya izin gak sih untuk menambang di sana? Nah, kalau dari gua sih mungkin dari awal itu tidak memiliki izin juga ya. Juga gitu kemungkinan juga kalaupun pemerintah mengizinkan menurut saya itu sangat-sangat merugikan buat masyarakat sih, soalnya itu sebagai destinasi wisata yang lumayan cukup bagus. Habis itu keindahan lautnya yang harus dipertahankan Pasti gitu. ya. Kalau menurut Bung Rizky, dari saya sebenarnya diizinkan atau tidak diizinkannya pemerintah itu tetap balik lagi, kita di Papua ini ibaratkan ya surganya, tempat-tempat indah. Karena apa? bisa dibilang surga dunia juga Iya, gak sih? Papua itu titiknya ibaratkan titik tempat banyak tempat wisata Indonesia. ya. Tapi kenapa diambil-ambil gitu? Iya, dipotong lahannya ya kan? Iya, bener pokoknya banget. Nah, dalam kegiatan pemerintah tuh yang kayak gitu tuh kita bisa merasakan nih perubahan-perubahan iklim yang ada di negara kita. Contohnya kayak musim hujan masih sering ada panasnya, musim panas sering ada hujannya, terus efek-efek dari rumah kaca juga. Menurut kalian apa sih dampak yang benar-benar kerasa nih buat kalian sebagai mahasiswa dari perubahan iklim ini? Ya kalau buat saya sendiri ya apa ya, itu buat pagi tuh panas terus habis itu pas siang kita mau ke kuliah nih ke kampus tiba-tiba hujan gitu. Iya. Wah itu menurut saya nyusahin banget sih. Udah gitu kan kita belum prepare buat persiapan hujan, tiba-tiba hujan gitu. Kalau menurut Bung Rizky gimana nih? Kalau menurut saya, Bung, dengan adanya perubahan iklim ini banyak mendatangkan penyakit-penyakit baru yang di luar
prediksi tubuh kita gitu. Iya. Imun kita juga jadinya karena perubahan iklim ini imun jadi menurun, Jadi nggak sehingga siap untuk Iya. menerima. Nggak siap menghadapi jadi iklim banyak yang ngalami sakit lah. Dan apalagi sekarang udah mendengar isu COVID-19 muncul lagi. Iya. Iya. Kalau menurut kalian sendiri nih COVID-19, kita ngomongin COVID-19. COVID-19 ini salah satu dampak dari perubahan iklim gak sih? Karena serakahnya manusia untuk mendapatkan kekayaan itu. Kalau dari saya sendiri sih mungkin musibah juga tidak ada yang tahu ya, kita juga ini gitu sebagai manusia itu musibah tidak ada yang bisa dihindari. Tapi kalau buat sebagai apa namanya perubahan iklim menurut saya sendiri itu bukan perubahan iklim, cuma sebagai penyakit yang secara tiba-tiba muncul aja gitu. Cuman kan Berarti nggak ada sangkut pautnya sama perubahan iklim COVID-19 ini. Iya. ya cuman kan dari ini juga apa namanya ada perubahan iklim juga, imun kita menurun, terus habis itu virus tersebut juga bisa saja menjadi lebih kuat gitu. Oh benar. Jadi Bisa gampang saja. masuk. Jadi gampang masuk ke tubuh manusia saja karena juga. ada perubahan Iya. iklim itu ya. Kita juga lebih lebih dirugikan gitu, sakit Iya. terus habis itu banyak keluarga kita yang meninggal seperti Iya. tahun-tahun kemarin itu. Terus kayak contohnya demam ya kan, biasa Iya. kita demam cuman minum obat ini, jadi demamnya tiba-tiba COVID ya kan. Ya, Karena imun tubuh kita nggak kuat. itu juga salah Saya satu. tidak benar lah kasus itu lah. Kalau ngebahas soal hidup, itu kan pasti hak semua manusia dong untuk hidup, ya kan. Menurut kalian gimana sih pandangan kalian tentang hak kita sebagai manusia untuk hidup Hidup yang sehat gitu ya. yang sehat? Kalau Iya. menurut Bung Rizky, Kalau menurut saya dengan adanya pengurangan dari knalpot motor yang berdebu gitu kan, Iya. itu polusi bisa udara, berkembang polusi Iya. udara sehingga bisa mengundang penyakit juga ke tubuh Hmm. kita. Nah, itu harusnya lebih dibatasi penggunaan knalpot yang brong lah. Iya. Tuh. Jadi pemerintah kudu peduli juga dari hal-hal kecil itu, karena kalau hal-hal kecil itu aja dilupakan, itu bakal berdampak besar. Berdampak besar buat seluruh umat manusia ya. Iya, yang ada di Dan Indonesia. juga Bung tuh Alif sendiri gimana? ya sampah-sampah di laut tuh menurut saya juga menjadi salah satu penyebab iklim ini kan tuh, iklim tidak menentu ini. Dan juga asap-asap dari pabrik tuh cukup lumayan mengganggu kita, Iya. polusi-polusi juga di sekitaran kita untuk sekarang ini. Dan mungkin pemerintah harus lebih tegas lah dalam menanggulangi hal tersebut gitu. Oke, menurut kalian nih sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, melihat kinerja pemerintah dalam memberantas polusi udara yang ada di Jakarta, itu gimana sih? Kalian tahu gak sih yang kasus-kasus yang perihal kemarin yang banyak polusi udara di Jakarta? Lalu pendapat dari pemerintah, ya udah nggak usah naik angkutan mobil pribadi, angkutan umum gitu. Terus menurut kalian gimana sih? Karena kan polusi udara itu kan nggak cuma dari kendaraan, bisa jadi karena dari pabrik dan segala macam, dan nggak tahu kita punya izin atau tidak ya kan. Menurut kalian sendiri gimana? Ya, Pemerintah kalau- wajib gak sih untuk menanggulangi hal itu? Kalau menurut saya ya kayak masalah orang-orang harus naik angkutan umum biar untuk mengurangi polusi, menurut saya itu usulannya sudah cukup bagus. Cuman ya mungkin pemerintah juga selain memperhatikan hal itu, kita juga harus memperhatikan juga kayak pabrik segala macam gitu. Terus habis itu juga mungkin sekarang kan ada katanya isu tuh mau beberapa tempat umum bakal dilarang merokok itu. Yeah. Nah, itu mungkin menurut saya juga sebagai salah satu langkah yang bagus dari pemerintah. Kalau menurut Bung Rizky sendiri gimana? Kalau menurut saya kurang lebihnya saya juga nggak jauh beda dari Bung Alif ini, karena menurut saya pemerintah udah melakukan dengan cara berangkutan umum, tapi kan kita balik lagi nggak semua orang juga menaiki angkutan umum kan. Iya. Nah, jadi ya mungkin kita ambil ke pabrik itu ya dengan cara limbah-limbahnya itu dibuang kemana ya? Limbah-limbahnya mungkin bisa dialirin ke tempat-tempat yang Iya, mungkin yang strategis lebih- lah ya, yang buat lebih gak terkena dampak oleh Iya. masyarakat. Iya. Karena limbahnya itu juga secara nggak langsung merusak Hmm. lingkungan juga. Dan juga kan ada beberapa pabrik tuh yang suka buang limbahnya ke laut aja Iya. gitu, nggak mikirin apa dampaknya buat kehidupan kita gitu, buat Sedangkan masyarakat. di laut juga kan masih ada kehidupan gitu Iya. ya, ikan-ikan. Hmm.
seharusnya pemerintah lebih aware nih ya. Iya, Kita harus lebih mendekati nih, peduli. pemerintah nih harus lebih aware pada masyarakat, pada lingkungan juga, karena lingkungan merupakan salah satu kebutuhan yang benar-benar harus terpenuhi. Karena kalau nggak ada lingkungan juga kita nggak akan bisa hidup ya guys Itu sih. dia. Oksigen kita buruk ya kan, cuaca buruk, persediaan makanan kurang. Gimana cara kita hidup ya? Nah, itu dia. Ya saran aja sih lebih diperbanyak tumbuhan seperti pohon-pohon aja. Iya. Karena untuk seenggaknya dengan cara tidak menghilangkan polusi seenggaknya mengurangi sih. Oke, sekarang pembahasan udah lebih panjang nih ya. Kita lanjut lagi aja nanti ya, oke? Oke, siap. Oke teman-teman, balik lagi sama kita di segmen kedua. Jadi tadi udah panjang banget ya kita pembahasan perihal perubahan iklim, peran pemerintah, COVID, tentang kasus Raja Ampat. Sekarang mungkin gue mau nanya by data kali ya kan, tadi menurut pandangan kalian sebagai mahasiswa. Nah menurut kalian nih, terdapat hak konstitusional atas lingkungan sehat. Menurut kalian itu hak itu kan sudah tertuang dalam undang-undang kan? Menurut kalian itu selaras gak sih sama apa masyarakat yang menjalani itu? Ya, Kalau dari Bung Rizky gimana? kalau menurut pandangan dari kacamata saya ya, di Hak itu udah menjamin belum sih dalam konstitusional atas lingkungan sehat itu? itu sudah menjamin Sudah menjamin. karena itu berada di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H. Iya. Itu ada ayat 1 yang dimana setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oke. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang sudah Bung Rizky sebutkan, kan setiap orang itu berhak hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan kita lihat sekarang nih, masih banyak masyarakat yang hidupnya itu nggak sehat. Contohnya adalah masyarakat di daerah Jakarta yang kumuh, mereka tidak mendapatkan air yang bagus, tidak mendapatkan lingkungan yang sehat, tidak mendapatkan udara yang sehat. Terus menurut Bung Rizky ini nih, sesuai gak sih sama pasal ini? Kalau menurut saya itu berselisihan dari pasal ini. Berselisihan. Bertentangan lah ya. Ya, bertentangan. Hmm. Karena di pasal itu hanya tertulis, sedangkan di faktanya kan yang terjadi nggak sesuai gitu Nggak kan. sesuai. Ya. Jadi ya mungkin pemerintah itu lebih peduli dan turun terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa perkampungan Yang kumuh yang berada di Jakarta dan memberikan kebijakannya sebagai pemerintah supaya mengurangi akan penyakit yang akan terjadi berdampak, buat seluruh masyarakat. ya. Cuma karena polusi gitu kan. Seenggaknya kalau tidak bisa menghilangkan ya dikurangkan gitu. Kalau dari Bung Alif sendiri Ya, gimana hak nih? ini juga apa ya? Kita juga karena kita memiliki hak ini, kita juga bisa menggunakan hak ini untuk menuntut negara. Untuk menuntut negara bahkan. Iya. Karena kan ini hak kita untuk hidup dan lingkungan Nah. untuk hidup kan. Jadi kita tuh sebagai masyarakat tuh juga harus memiliki tempat yang layak. Habis itu air bersih juga gitu. Dari pemerintah sendiri juga harus mengusahakan hal tersebut gitu. Iya. Kayak contohnya, kan kita harus menuntut pemerintah agar kinerjanya itu bagus. Iya. Karena pemerintah dipilih oleh kita, masa dia Iya. nggak Dari rakyat untuk rakyat itu. Nah, itu dia Iya. benar. Kalau buat kalian nih di lingkungan kalian, ada gak sih selaras gak sih sama undang-undang ini? Setiap orang itu berhak untuk hidup sehat dalam pasal 28H ini. Di lingkungan kalian sendiri, hal itu udah terjadi atau masih bertentangan sama pasal ini? Ya kalau lihat dari lingkungan saya sendiri mungkin kadang masih ada beberapa yang belum bisa hak-hak tersebut dipenuhi, seperti kurangnya ini loh airnya kadang nggak dapet gitu. Air bersih susah, air susah gitu ya. Tapi itu juga salah satu kewajiban dari masyarakat juga gak sih untuk menjaga lingkungan dia? Ya, masyarakat juga kan mereka juga sudah diberikan lingkungan hidup, juga harus menjaga lingkungan hidup tersebut gitu.
intinya kalau bukan diri sendiri siapa lagi gitu. Ya, Betul sekali. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah juga karena Benar. pemerintah hanya mewadahi, dan sisanya kembali lagi ke diri kita masing-masing Itu untuk dia. menjaga pola hidup, pola makan, dan hidup yang teratur sih biar Iya. tubuh imun lebih kuat lagi. nah seperti itu. Tadi Bung Alif sempat menyinggung perihal menuntut Ih, negara. Ini topik yang sangat wow. Jadi hukum itu emang bisa untuk menuntut itu ya? Iya, karena kita ini mempunyai undang-undang perlindungan lingkungan hidup dan juga ada RAN GRK untuk mengurangi emisi dan pajak karbon gitu. Itu sudah diatur dalam apa ya? Sudah diatur untuk pemerintah mengatur lingkungan hidup gitu. Dan juga kita ikut dari Paris Agreement yang targetnya itu untuk mengurangi emisi 29% karbon itu sendiri gitu. Kalau menurut Bung Rizky nih, kita kan udah menuntut pemerintah. Contoh misalnya kita udah menuntut pemerintah nih ya. Kita sudah menuntut pemerintah, tapi kita contoh lihat demo-demo, aksi-aksi kemarin yang sudah berlangsung. Apakah pemerintah menjalankan apa yang masyarakat mau? ya menurut saya demo itu kan aspirasi kan, sesuai apa yang sesuatu yang tidak sesuai dengan omongan pemerintah terhadap masyarakat, maka masyarakat dan mungkin mahasiswa pun ikut turun langsung, ingin berbicara, Berdiskusi langsung iya, pada pemerintah. berdiskusi langsung dengan pemerintah yang telah menjanjikan apa yang telah ia Ya, janjikan. oke, kebijakan yang dia telah putuskan. Yang menurut saya sih di lapangan juga banyak tantangan regulasinya, tumpang tindih, pusat daerah gak nyambung gitu. Gak nyambung itu kayak gimana sih? Kayak ini kan tumpang tindih ya kan, kayak maksudnya pusat memerintahkan untuk menggusur wilayah sini untuk tidak terjadinya kerusakan alam, tapi di daerah bahkan nggak di apa-apain, nggak dilakukan lah apa yang disuruh oleh pusat. Menurut kalian tuh yang salah itu pusatnya apa daerahnya sih sebenarnya? Ya kalau menurut saya sih dari ini sih mungkin kurang komunikasi antara dua pihak tersebut lah. Jadinya banyak seperti halau tersebut yang jadi gak nyambung. Baru habis itu juga masalah-masalah tersebut juga masyarakat itu juga jarang tahu gitu loh. Iya, maksudnya sekelas pemerintah loh yang harusnya mengurusi masyarakatnya. Nah makanya itu. Masa iya mereka bisa miskomunikasi kayak gitu, ya kan? Menurut Bung Rizky gimana? Menurut saya kita ya itu dia yang saya harapkan. Jadi kayak adanya pemerintah itu terjun langsung, mengecek langsung atas keluhan dari masyarakat. Nah, pemerintah itu lebih aware lah ibaratkan kepada masyarakat, karena kan mereka kan perwakilan ya kan, perwakilan masyarakat, dan kita juga udah memilih dia dan berotomatis kita tuh udah mempercayai kinerja dari mereka kan. Nah, yang diharapkan mungkin saya sebagai orang Jakarta ya pemerintah harus lebih peduli sih untuk ngecek ke kampung per kampung, ke komplek per komplek untuk meminimalisir hal itu. Karena kan yang kita lihat kalau misalkan di Jakarta Pusat, di Sudirman kan lingkungannya emang benar-benar bagus, bersih ya kan. Tapi terdapat polusi. Tapi bertentangan nih sama hal-hal yang ada di perkampungan Jakarta ya kan. Perkampungan benar-benar desanya benar-benar kumuh. Terus air susah, polusi banyak virus juga. Menurut kalian nih, pemerintah harus ngelakuin apa sih untuk tidak terjadi hal-hal itu? Kan kita udah ada juga kan pasalnya, pasal 28H ayat 1 yang menjamin bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup sehat dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Kalau menurut Bung Rizky gimana? Kalau menurut saya pernah lewat di samping stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang. Itu di jalur situ tuh kayak ada penanggulan itu. Nah, mereka itu ada beberapa masyarakat tinggal di permukiman samping tanggul yang berbatasan langsung dengan kali. Otomatis di situ kan ya secara nggak langsung maaf aja kita bicarakan ini kurang higienis gitu kan. Itu yang menyebabkan mereka sakit, banyak anak kecil pula. Nah, maksud saya tuh jadi pemerintah tuh kudu mengecek ke tempat-tempat seperti itu, dan bahkan ada juga yang bertempat tinggalan di gerobak
Iya. hanya membangun suatu terpal lah, Gubuk lah ya. iya kayak model gitulah. Itu kan kayak mereka nggak dapat haknya gitu Iya. kan untuk hidup sehat pertama, Hmm. karena kan polusinya kan terbuka gitu kan, polusi Iya. apapun masuk. Iya. Yang kedua, hidup nyaman, hak mereka, bener gak Iya. sih? Nah, mungkin untuk kedepannya pemerintah untuk lebih peduli aja sih, karena masih banyak masyarakat kecil yang masih membutuhkan haknya mereka. Haknya mereka, dan itu merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah. Iya. Kalau dari Bung Alif sendiri gimana nih? Ya mungkin menurut saya tuh karena mungkin sekarang ya banyak polusi-polusi lah, terus apa ya, kurang banyak sekali inilah ini yang lingkungan yang terlalu mungkin buruk ibaratnya. Mungkin perubahan iklim juga ini, semoga kita punya undang-undang khusus untuk mengatur perubahan iklim tersebut. Soalnya kan juga ini perubahan iklim juga membawa dampak buruk buat kita gitu, seperti masyarakat itu yang tadi dibilang sama Bung Rizky gitu. Dampaknya juga nggak adil gitu. Habis itu masyarakat miskin kena, nelayan juga kena, apalagi petani itu membutuhkan cuaca yang bagus untuk bertani gitu. Iya. Semoga kita dari pemerintah mungkin mengatur tentang undang-undang inilah perubahan iklim agar bisa mungkin Menjaga cuacanya kestabilan enak. iklim Iya, di Menjaga Indonesia lah ya. Ya. Oke, next kita akan kuis bersama narasumber kita. Oke, balik lagi nih bareng kita. Sekarang kita udah lagi minum-minum santai, minum dulu, kita minum dulu. Dari tadi soalnya kita pembahasan udah dalam banget Iya, nih ya, pembahasan perihal lingkungan. Sekarang kita main games, quiz, oke? Oke, siap. Pertanyaan pertama untuk Rizky Fernanda. Ini tinggal dijawab benar atau salah ya. Ya. Benar atau salah? Perubahan iklim tidak ada hubungannya sama sekali dengan hak asasi manusia. Menurut Bung Rizky, benar atau salah? Menurut saya itu salah, Kenapa? karena perubahan iklim berdampak langsung pada hak hidup, hak atas kesehatan, hak pangan, hak air bersih, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Karena itu perubahan iklim adalah isu dari hak asasi manusia. Oke. Atau Berarti hak perubahan iklim termasuk ke dalam hak asasi manusia. Oke. Oke. Pertanyaan kedua untuk Bung Alif. Siap. Benar atau salah? Pasal 28 H Undang-Undang 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat. Ya, pasal tersebut tuh benar karena itu juga mengatur tentang apa? Mengatur tentang hak untuk atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam pasal 28H ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu. Oke, mungkin kuis yang ketiga ini kita lempar kali ya buat penonton yang nonton. Boleh. Bisa langsung komen aja di bawah. Benar atau salah menurut kalian? Hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab pada lingkungan. Benar atau salah? Ya. Silahkan jawabannya Ada di tulis bawah. di kolom komentar ya. Tulis aja guys. Tulis. Oke. Kalian sudah mendengar apa pembahasan kita tadi. Udah 20 menit lebih pembahasan kita soal ini. Iya. Lalu kuisnya habis. Ya, kuisnya habis. Kuisnya habis. Oke, sekarang kita bakal ngebahas lagi nih. Tadi kan kita menyinggung soal hak asasi manusia dalam lingkungan. Menurut kalian sendiri nih, hak-hak itu udah terpenuhi gak sih dalam implementasi kehidupan kalian? Ya, Dalam kalau kehidupan kalian ya? ya untuk hak-hak tersebut tuh mungkin sekarang belum bisa terpenuhi ya, soalnya kan masih banyak polusi, terus perubahan iklimnya masih banyak lah gara-gara efek rumah kaca, dari efek-efek polusi pabrik, Iya. efek polusi dari kendaraan bermotor. Dari Itu perubahan polusinya iklim tuh juga, ya polusinya tuh cukup gimana ya, cukup berdampak untuk kehidupan saya sendiri gitu. Kalau Bung Rizky sendiri, haknya sudah terpenuhi atau belum? Kalau untuk saya sendiri masih sudah, tapi masih belum cukup. Belum cukup. Ya. Apa yang belum cukup? Ya mungkin kita tidak menyangkut ke pemerintah, tapi kita balik lagi ke diri kita sendiri dengan cara, kan ada di suatu
perkampungan atau komplek namanya rukun tetangga atau RT. Ya mungkin dari ketua RT tersebut dengan ada yang mengadakan setiap sebulan sekali itu kerja bakti supaya lingkungan masyarakat yang berada di situ lebih terjaga lagi. Dan dengan adanya kerja bakti atau fogging itu tuh yang Iya, untuk fogging, nyamuk ya, tuh. nyamuk, Nah, ya. itu ya sekitar menurut saya 3 bulan sekali lah harus diadakan karena namanya nyamuk juga kan mengundang penyakit. Iya. Habis kita bahas hak, kita pasti nggak mungkin dong terlupakan dengan kewajiban. Iya. Kalau menurut kalian sendiri nih, kalian kan juga wajib mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Contoh implementasi apa sih yang ada di kehidupan kalian tentang kewajiban kalian? Apakah sudah kalian jalankan atau belum? Karena kan kita nggak bisa menuntut hak kalau kita belum melakukan kewajiban kita. Menurut kalian sendiri gimana? Dari Bung Rizky dulu coba. Kalau menurut saya kewajiban atas diri saya ya, atas diri kita masing-masing. Ya mungkin dengan cara kita peduli dulu ke diri kita sendiri dengan cara ya kita cuci tangan yang bersih, mandi 2 kali sehari. Nah, dan memakan makanan yang sehat dan terjaga. Iya. Wajib untuk diri sendiri ya. Iya. Kalau untuk berdampak buat lingkungannya, kira-kira Bung Rizky udah ngelakuin apa sih Yang untuk lingkungan? Untuk lingkungan mungkin dengan kita ambil contoh kecil dengan cara membuang sampah pada tempatnya Ya. dan tidak membuang sampah ke selokan, tidak membuang sampah sembarangan. Intinya sampah itu hal yang kecil tapi tidak bisa disepelekan menurut Berdampak saya. besar. Tapi dampaknya besar. Satu, bisa berdampak banjir, kedua bisa berdampak dengan mengundang nyamuk-nyamuk Iya. Aedes. Iya. Nyamuk itulah Nyamuk pokoknya yang lah. menyebabkan Iya. DBD lah ya. Iya, nyamuk DBD. Kalau dari Bung Alif sendiri, Ya. kewajibannya udah terpenuhi atau belum sih? Kalau saya sendiri sih ya mungkin kewajiban saya untuk membuang sampah pada tempatnya itu saya sering melakukan hal tersebut. Terus untuk mungkin juga paling ya dari ini sih karena saya sering juga membawa kendaraan sendiri, mungkin itu tuh berdampak walaupun sedikit, cuman cukup berdampak lah untuk lingkungan gitu. Soalnya polusi dari kendaraan kan lumayan juga gitu. Mungkin dari saya kewajiban saya untuk menjaga lingkungan tuh mungkin dari sekedar hanya membuang sampah pada tempatnya, mungkin kewajiban-kewajiban berikutnya itu bakal saya lebih perhatikan lagi. Dan buat kalian juga nih kan, kalian kan juga punya kewajiban Iya. untuk menjaga lingkungan ini agar tidak terjadinya perubahan iklim, agar tidak terjadinya dampak-dampak yang besar. Kalian juga harus dong untuk menjaga lingkungan. Iya. Kan? Karena kalau kita tuntut pemerintah terus tapi apa yang kita lakukan itu belum sesuai, ya cuma tong kosong ngiring bunyinya. Iya. Kayak kita masih buang sampah sembarangan, tapi kita masih nuntut pemerintah untuk mengatasi banjir. Itu gimana caranya kan? Tapi ternyata masyarakat sendiri yang Iya. membuat banjir. Padahal pemerintahnya sudah menjalankan dengan yang benar ya kan? Intinya kesadaran masing-masing lah. Iya. Kewajiban kita pasti terpenuhi kalau hak kita bakal terpenuhi kalau kewajiban kita selesai. Benar banget. Terus ngomong-ngomong soal perubahan iklim ya kan, di peraturan itu udah ada belum sih undang-undang yang mengatur tentang perubahan iklim menurut Bung Alif sendiri? Menurut saya sih mungkin belum ada, dan saya harap mungkin dari pemerintah bisa untuk membuat peraturan yang mengatur hal tersebut. Soalnya kan ya untuk dari perubahan iklim ini ya mungkin perubahan iklim juga tidak bisa diprediksi, tapi mungkin kita bisa hindari dengan Bisa mencegah lah ya. Iya, bisa mencegah dengan mengurangi polusi, yang membuang sampah sembarangan. Terus habis itu ya mungkin asap-asap dari pabrik juga kan menyebabkan polusi, terus kemudian membuat iklim kita menjadi tidak terlalu tidak sesuai Dengan kita. sesuai apa Iya. yang seharusnya lah ya. Ya takutnya kan merugikan orang lain juga, bukan hanya diri kita sendiri gitu. Petani juga misalkan kalau tiba-tiba hujan terus, habis itu nggak pernah ada matahari gitu kan, kena sinar matahari kan tanaman sudah pasti bisa mati gitu. Kalau menurut Bung Rizky sendiri, Boleh diulang Bu pertanyaannya Bu? apakah terdapat peraturan yang sebung Rizky, pengetahuan sependek Bung Rizky lah, sepanjang pengetahuan Bung Rizky, ada gak sih peraturan soal mengatur perubahan iklim ini? Pendek pengetahuan saya itu belum ada. Ya mungkin untuk kedepannya supaya dibuatkan untuk peraturan tersebut. Untuk dibuatkan lah ya Iya. peraturan tersebut, karena
perubahan iklim ini dampaknya cukup besar juga ya kan. Harapan saya untuk lingkungan ini yaitu balik lagi ke diri kita sendiri untuk saling peduli. Jangan dulu deh ngomongin peduli terhadap orang lain, tapi peduli juga untuk diri kita sendiri, dan tidak kalah penting juga untuk peduli ke lingkungan sekitar kita. Karena menurut saya sehat itu adalah nikmat yang paling mahal dari Tuhan. Nikmat itu ya pokoknya sehat itu mahal lah, bisa dibilang itu. Karena Kalau untuk upaya pemerintahnya nih apa kira-kira? kalau saran? untuk upaya pemerintahnya untuk sekarang, saya berharap pada pemerintah lebih peduli lagi dan lebih banyak menyediakan tempat-tempat yang sekiranya untuk menetralisir suatu polusi dan sampah-sampah yang makin marak di Indonesia ini. Cukup? Ya, cukup. Ya mungkin kalau dari saya tuh harapannya semoga mungkin pemerintah lebih lebih peduli terhadap lingkungan gitu. Apalagi tuh pemerintah juga kan yang memberikan izin buat di Raja Ampat untuk melakukan penambangan nikel tersebut gitu. Semoga hal tersebut bisa menjadi evaluasi buat pemerintah supaya tidak melakukan tersebut. Dan saran dari saya ya, semoga ini pokoknya kita tuh harus terjaga lingkungan aja lah. Pokoknya biar kita bisa tetap hidup sehat, hidup enak gitu. Apa yang seperti dikatakan Bung Dis tadi, nikmat itu adalah sehat itu adalah nikmat yang sangat Paling mahal diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saran buat pemerintah Ya, kira-kira ada gak? mungkin kalau dari saya saran buat pemerintah tuh kalau bisa lebih lebih Tentang menjaga perubahan lingkungan. iklim ini yang belum diatur. Ya mungkin lebih menjaga lingkungannya, terus habis itu mungkin diatur lagi beberapa aturan untuk pabrik-pabrik, untuk polusi-polusi gitu. Mungkin semoga itu bisa semoga itu saja. Tepuk tangan dong buat Bung Ali. Oke, kita udah mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber kita ya kan. Terima kasih juga pada kalian yang udah menyempatkan untuk hadir di acara podcast yang gak seberapa ini. Terima kasih. Dan kalau dari saya sendiri selaku host, semoga pemerintah membuatkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan mengimplementasikannya ke masyarakat, itu benar-benar harus terjalankan lah. Karena kan percuma peraturan udah dibuat tapi masyarakatnya belum menjalankan hal itu. Dan saran juga buat pemerintah lebih aware, lebih peduli lagi kepada masyarakatnya, lebih peduli lagi kepada pemerintahannya, lebih peduli lagi kepada lingkungannya juga. Karena yang kita lihat, lingkungan adalah salah satu tempat manusia untuk hidup dan tinggal ya kan. Karena percuma pemerintah memikirkan uang tapi lingkungannya nggak sehat ya kan. Oke, sekian dari kita bertiga ya kan. Terima kasih juga buat kalian, terima kasih. Kira-kira ada gak? Mungkin cukup sih. Cukup. Sejauh ini cukup. Oke. Mari kita tutup saja kalau gitu. Mari kita tutup teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Tugasnya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.